Good morning church, mari kita mulai sama-sama pagi ini dengan bersukacita, amin. Sebab sukacita kita ada dalam Tuhan. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Amin. Haleluya. Pujikan bersama. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan. Katakan sukacita dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Amin Yesus. Sebab sukacita kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Tidak tergantung kepada kondisi kami, tidak tergantung pada situasi kami dan masalah kami. Tapi sukacita kami ada bersama-Mu Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, oh Yesus, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku
bersuka, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, kami mau selalu bersukacita. Sebab Kau kekuatanku, sebab Kau pengharapanku, Yesus Tuhan. Kaulah sumber kehidupanku, sukacitaku, Kaulah sumber segalanya Tuhan. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar saudaraku yang dikasihi Tuhan? Pagi hari ini, pagi yang sangat luar biasa bagi kita, untuk kita bisa bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan pekerjaan kita untuk pagi hari ini, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama untuk melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran firman Tuhan itu akan membawa kita kepada sebuah berkat,
yang Tuhan sediakan kepada kita untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka firman Tuhan untuk pagi hari ini di dalam Mazmur 121 ayat 2 sampai 8. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 121 ayat 2 sampai 8. Saudaraku, sebelum kita baca firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 8 ayat 20. Matius pasal 8 ayat 20. Dikatakan firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku, sekali lagi dikatakan dalam Matius pasal 8 ayat 20. Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dikatakan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang baik. Tuhan kita, Tuhan yang memberkati kita. Bahkan ketika manusia itu memiliki masalah, manusia itu memiliki problem ataupun tantangan atau himpitan yang mereka hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan sanggup menolong kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan sanggup menyertai kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan sanggup melakukan apapun yang dilakukan, bahkan setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Tidak ada batas waktu untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan kepada kita untuk mengatasi semua problem masalah kita. Sakit penyakit kita, himpitan, Dia sanggup menolong saudara dan saya. Oleh sebab itu, sesuatu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang terus menolong kita. Tidak ada batas waktu untuk Dia berhenti untuk menolong kita. Setiap saat, setiap detik, sesuatu yang dikasihi Tuhan. Sesuatu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk memberkati saudara. Tidak pernah berhenti untuk menolong saudara. Setiap saat Dia datang untuk menemui kita, untuk memberkati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita di tengah-tengah problem, sekalipun kita di tengah-tengah masalah, Dia Allah kita, Allah yang baik, yang terus bersama-sama dengan kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolonganmu datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dalam Mazmur 121 ayat 2 sampai 8. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan yang menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah bukti bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang selalu menjaga saudara. Jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita takut. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, sesulit apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan menjaga kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Bahkan lebih daripada 24 jam, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang saudaraku sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang pengikut Kristus, kita semua tidak akan pernah lepas dari problem yang kita hadapi. Kita tidak akan pernah lepas dari tantangan. Kita tidak akan pernah lepas dari rintangan, kesulitan apapun itu. Kita pasti alami itu. Kita tidak akan pernah bebas dari semuanya itu. Tapi kita tahu sesuatu yang dikasihi Tuhan.
Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang mengasihi saudara dan saya. Kita melihat ketika Daud memiliki masalah, ketika Daud memiliki problem, ketika Daud dalam kelemahan dan tidak ada pertolongan bagi dia, dia percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia tinggikan itu, Allah yang diagung-agungkan itu, dialah Allah yang sanggup menolong dia di dalam setiap apapun yang dia hadapi, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita melihat dari firman Tuhan dalam Mazmur 121 ini, di sana dicatat bahwa penolongnya Yesus Kristus, Allah yang baik itu, yang selalu menjaga dia, yang selalu bersama-sama dengan dia. Dia Allah yang luar biasa bagi dia. Dia tidak akan pernah takut, dia tidak akan pernah gentar sekalipun dia diperhadapkan dengan masalah atau musuh-musuh apapun yang dihadapi. Dia tidak pernah gentar dan dia tidak takut, dia percaya bahwa Yesus yang dia sembah, Allah yang dia sembah selalu menjaga dia. Begitupun kepada kita semua, saudara dikasih Tuhan, yang pagi hari ini datang kepada Tuhan, yang pagi hari ini kita bersama-sama renungkan firman Tuhan, percayalah Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah lelap untuk tertidur, tapi dia terus melakukan sesuatu untuk kita. Dia terus melakukan pertolongan kepada kita. Bahkan dalam firman Tuhan tadi dikatakan dalam Matius itu, dikatakan di sana, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya pertolongan itu lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kita bersyukur Tuhan berfirman hari ini untuk kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa penolong kita, penjaga kita, dia tidak pernah lelah untuk menjaga saudara dan saya. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, dia tidak pernah melepaskan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia menjaga kita, dia menolong kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk jatuh dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Dia tidak pernah membiarkan kita untuk tergeletak dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Dia menolong saudara dan saya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita setiap waktu, setiap saat, saudara dikasih Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam ayat 3, saudara yang dikasih itu dari pasal yang sama, Mazmur 121 ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah janji Tuhan yang diberikan kepada kita, kepada setiap umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup menjaga kita untuk sepanjang hari ini. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti sanggup memberkati saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan selalu menolong, Tuhan akan selalu memberkati. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh dalam setiap masalah. Tuhan pasti melakukan sesuatu untuk menguatkan kita, memberikan kemenangan kepada kita. Sebab Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan yang sangat baik. Tuhan baik untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan menyertai dan menolong kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menikmati pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan untuk setiap saat, tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita menjadi orang percaya, orang benar di dalam Tuhan. Saudaraku, ketika kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Mazmur 34 ayat 16 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong.
Wajah Tuhan menentang orang-orang yang membuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan sana mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang itu. Artinya Tuhan menjaga, Tuhan memberkati di kala mereka ada masalah, ada kesusahan. Ketika engkau menjadi orang yang benar, percayalah mata Tuhan tertuju kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Yakinkan bahwa kita inilah orang-orang benar, orang-orang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan apapun pergumulan orang benar itu, Tuhan pasti jawab itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kalau kita bisa menikmati penjagaan Tuhan setiap saat, setiap detik, setiap waktu, dan terus-menerus untuk menjaga kita. Dikatakan yang kedua, kita harus berseru dan berdoa kepada Tuhan. Artinya mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saudaraku ingat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berseru, kalau kita datang untuk berdoa kepada Tuhan, Dia akan mendengar. Dan bukan hanya untuk mendengar, tapi Tuhan akan melakukan sesuatu kepada setiap orang-orang yang berdoa itu. Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ketika orang benar itu berseru kepada Tuhan, ketika orang-orang sudah dibenarkan oleh Tuhan, berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab setiap seruanmu. Dia akan menjawab setiap doamu. Dia bahkan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tentunya kita tidak mengerti bagaimana cara Tuhan untuk memberkati kita. Itu kedaulatan Tuhan untuk memberkati kita. Kalau Tuhan sudah berdaulat atas hidupmu, kalau Tuhan sudah memberkati kita, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil berkat itu dari kehidupan kita. Ketika kita berseru dan berdoa, Tuhan menjawab setiap doamu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Mazmur 34 ayat 18 berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang membuat kita menjadi lemah, kesesakan yang mungkin menindih kita, percayalah ketika engkau menjadi orang yang benar, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, ada perlindungan setiap saat bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia tentunya tidak lepas dari semuanya masalah, tidak lepas dari semua apapun yang dihadapi, himpitan atau apapun itu. Tetapi ingat bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang terus menjaga engkau. Bahkan penjaga kita tidak akan pernah terlelap. Percayalah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya Tuhan sanggup melepaskan kita dari semuanya itu. Tuhan sanggup melepaskan kita dari berbagai problem, berbagai masalah, berbagai kesusahan. Sebab Tuhan menjaga engkau. Setiap waktu, setiap saat, kalau kita hidup dalam kebenaran dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menolong saudara. Ketika kita berseru dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menjawab doamu. Dan Tuhan pasti memberkati engkau. Orang yang mengandalkan manusia dalam setiap waktu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika dia mengandalkan Tuhan, mengandalkan Yesus Kristus dalam kehidupannya, Tuhan akan tolong orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah yang pagi hari ini mungkin engkau punya masalah, punya problem. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tertidur, Dia selalu menjaga engkau.
Asalkan kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, memberi seluruh kebenaran kita kepada Tuhan. Dan ingat saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau menjadi orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, percayalah Tuhan pasti melakukan bagiannya Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Saudaraku, hiduplah dalam kebenaran. Maka penjagaan Tuhan itu setiap saat, setiap waktu ada bersama-sama dengan kita. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Dia ada di sekitar kita. Dia ada dalam hati kita, dia ada dalam pemikiran kita yang terus menjaga engkau. Bahkan dikatakan keluar masukmu, Tuhan menjaga engkau. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kita punya Allah. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus yang kami sembah. Yesus yang menjaga kami. Yesus yang melindungi kami setiap saat, setiap waktu. Dan engkau tidak pernah terlelap. Engkau tidak pernah tidur. Tapi engkau melakukan sesuatu bagi kami. Untuk melepaskan kami dari semua hal yang kami hadapi. Yang sulit, yang susah, apapun yang kami hadapi. Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya tentu setelah kami keluar dari tempat ini, kami akan melakukan aktivitas kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Oleh sebab itu sebelum kami melakukan aktivitas Tuhan, berkati kami Tuhan. Persiapkan kami untuk kami boleh melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Lewat pekerjaan nantinya, lewat apapun itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati semua kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Yaitu berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, dan berkat yang terbaik yang dari Allah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.